guys, saya Dewi. Di sini saya ingin menerangkan tentang sah nggak sih sholat kita selama ini. Sebelum kita tahu sah nggak sih sholat kita selama ini, maka sedikit-sedikit kita harus mengerti tentang syarat wajib sholat. Yang kedua yaitu syarat-syarat sholat, dan yang ketiga yaitu rukun-rukun sholat serta hal-hal yang membatalkan sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama yaitu Islam. Jadi nggak bakal sah sholat seseorang apabila dia tidak beragama Islam. Yang kedua yaitu balik. Apa sih balik? Balik menurut bahasa umum globalnya yaitu telah mengalami pubertas. Dan yang ketiga yaitu berakal. Gimana sih berakalnya ini? Berakalnya yaitu apabila dia diajak berbicara oleh seorang, maka dia mengerti. Dan itu yang pertama adalah syarat wajib sholat. Yang kedua yaitu syarat-syarat sholat. Diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in bahwasanya syarat-syarat sholat itu ada 5. Syurutus sholati khamsatun ahaduha toharatun an hadatsin wa janabatin. Yaitu syarat sholat ada 5. Yang pertama yaitu toharatun, suci, an hadatsin dari hadas, wa janabatin dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, terus gimana sih cara bersuci itu? Cara bersuci itu ada 2. Yang pertama yaitu wudu. Wudu ini difungsikan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, rukun wudu ini ada 6. Yang pertama yaitu niat. Tsaniya ghuslu dhahiri wajhihi. Nah, ini menerangkan bahwa fardu wudu yang kedua yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah ini mulai dari bagian tumbuhnya rambut sampai bertemu air itu di ujung dagu. Jadi kalau misal itu nggak sampai, maka nggak sah hukumnya. Dan apabila kita sedang membasuh wajah, itu harus bertemu dulu di ujung dagu. Jangan dulu langsung diusap wajahnya sebelum air itu bertemu di dagu. Itu hukumnya air musta'mal. Apa sih musta'mal? Musta'mal itu air bekas atau sisa dari kita berwudu. Nah, itu nggak sah hukumnya. Jadi saat kita wudu biarin dulu itu sampai dagu dulu baru dibasuh. Nah, atau lebih enaknya lagi kita saat wudu itu dari keran langsung di depan keran, mukanya langsung dipasang di keran biar itu air mengalir dulu sampai dagu lah, barulah dibasuh. Nah, bagi para kaum wanita untuk menyempurnakan wudu, maka nih rambut yang ada di sini ditarik, dikeluarkan sedikit saja, lalu dibasahi untuk menyempurnakan wudu. Wasalisul ghuslu yadayhi min kafaihi wa dhiriyaihi bikullin. Pada wudu yang ketiga ialah membasuh kedua tangan, mulai dari 2 telapak tangan hingga siku. Artinya siku juga wajib dibasuh. Nah, ini cara membasuh kedua tangan yang benar. Cara membasuh tangan yang benar itu bukan dari siku lalu ke 2 telapak tangan ya. Jadi bagusnya itu mulai dari telapak tangan sampai ke siku. Rabi'uha mashu ba'di ra'sihi. Fardu wudu yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwasanya membasuh sebagian kepala ini hanya cukup sebagian. Namun Syekh Baghawi berkata sesungguhnya tidak cukup bila kurang dari seukuran ubun-ubun, yaitu di antara 2 suluh, karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah mengusap kurang dari itu. Fardu wudu yang kelima ialah membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Nah, dan bagusnya ketika membasuh kaki itu setiap selesai jari itu dibersihkan supaya benar-benar bersih, Lalu yang terakhir yaitu adalah tertib. Nah, tadi adalah fardu wudu. Nah, tapi saya ini wudunya membasuh telinga, mengisrak air, kumur-kumur. Nah, itu hukumnya sunnah ya, sunnah. Jadi sebenarnya wajib fardunya wudu itu cuma ada 6, dan seterusnya itu merupakan sunnah dari wudu. Setelah wudu ada yang namanya mandi. Mandi ini digunakan untuk membersihkan diri dari hadas besar. Hadas besar yaitu seperti menstruasi, mimpi basah, dan junub. Nah, fardu mandi sendiri itu ada 2. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, itu merupakan syarat sholat yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Syarat sholat yang kedua yaitu suci badan.
Suci badan di sini mulai dari pakaian dan badan. Suci pakaian. Tempat sholat bersih dari najis yang tidak dimaafkan. Jika banyak tai burung pada tikar atau tanah dapat dimaafkan dengan syarat: 1. Jangan menekan atau menginjak najis itu. Yang kedua yaitu tidak basah, dan yang ketiga sukar menjaganya. Nah, syarat sholat yang ketiga yaitu menutup aurat. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu aurat bagi laki-laki adalah mulai dari pusar hingga lutut. Syarat sholat yang keempat adalah mengetahui waktu sholat. Nah, dan syarat sholat yang kelima yaitu menghadap kiblat. Nah, syarat sholat yang terakhir adalah menghadap kiblat.